Ya ampun dek, makan pedas lagi? Itu makanan pedas kau punya mah. Satu kali ya kak? Sekali, kemarin udah makan. Kemarin-kemarinnya lagi juga makan. Masih mau lagi makan. Sakit mah berdua rasa. Kak, aduh sakit perut kak. Apa ya? Ngapa? Hah? Oh, Sakit perut? oh. Kan? Tadi mah pedas, sakit perut. Oh, enak deh kak, aduh sakit perut. Enak lu sakit perut sama aja. Udah bentar, Kak minum obatnya dulu. Nih, minum dulu obatnya. Mana minumnya? Kak, Mana minumnya? ini kak, kamu punya kamu kayak ini kak. Minum. Udah tahu punya emak masih juga minum makan makanan pedas kayak gitu. Kak, aduh. Kok sakit ya perutnya? Kenapa? Sakit perutnya kak. Masih sakit? Aduh kak, kok sakit ya perutnya kak? Masih sakit? Sih kak. Dari semalam masih sakit gitu? Semalam masih sakit kak tuh. Tadi pagi ada minum obat? Ada kak tuh masih ngiri-ngiri gitu kak. Ih, jangan-jangan makin parahnya. Udah, yuk kita pergi ke rumah sakit yuk. Gak usah kak. Atas nama Jelia, silakan masuk. Pagi Ibu, benar dengan Ibu Jelia. Ini juga dokter benar dengan saya jadi ya. Usianya 24 tahun ya Bu ya. Jadi Ibu selain dari keluhan nyeri perut tadi, Ibu ada keluhan lain yang Ibu rasakan nggak? Ada dokter dari itu ada mual, muntah, sama nyeri di bagian bawah gitu dokter. Jadi itu dia ini suka makan makanan pedas tuh. Dari kemarin juga makan, minggu lalu juga makan. Jadi dan juga ada punya riwayat penyakit mah. Jadi saya pikir kemarin dia mahnya kamu aja gitu loh. Memang betul, harus dikurangi ya makanan pedasnya supaya mahnya tidak makin parah ya Ibu ya. Jadi untuk memastikan penyebab dari nyeri perut Ibu, saya nanti akan meraba atau akan melakukan palpasi di mana ini mungkin akan terasa tidak nyaman. Dari Ibu sendiri apakah bersedia Ibu? Dokter bersedia. Jadi dok gimana? Jadi Ibu, dari pemeriksaan fisik yang sudah dilakukan tadi, Ibu kemungkinan besar ini mengalami appendicitis atau peradangan pada usus buntu Ibu. Untuk memastikan juga apakah memang ada infeksi di sana, kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang ya Bu ya. Dokter, ini hasil laboratorium atas nama pasien Jelia yang dokter tadi minta ya dokter ya? Terima kasih ya Julai. Jadi setelah dilihat ya dari pemeriksaan penunjang yang sudah dilakukan, ini pasiennya mengalami leukositosis atau peningkatan pada leukositnya. Leukositnya itu di 15.000 mikroliter ya. Kemudian saya juga lihat dari hasil USG-nya ini pasien mengalami pembesaran usus buntunya, di mana pembesarannya itu ukuran usus buntunya mencapai 9 mm ya. Kemudian juga diperlukan untuk pengangkatan pada appendixnya atau usus buntunya. Jadi kita perlu melakukan appendektomi ya. Kemudian juga untuk melalui sama dia saya perlu konsultasi ini terkait dengan antibiotik profilaksis yang akan digunakan dan juga terkait dengan anestesi sebelum dilakukannya operasi pada pasien. Baik dokter, untuk appendicitis akut untuk operasinya kami merekomendasikan kombinasi antibiotik ceftriaxone 2 gram dan juga metronidazole 200 mg per 100 ml dalam bentuk intravena. Dan dapat digunakan ini sebagai antibiotik profilaksisnya, dapat digunakan 30-60 menit sebelum insisi, dan ini sudah sesuai dengan guideline untuk mencegah infeksi pasca operasi nanti. Baik Ibu, ini benar dengan Ibu Jelia ya Bu ya? Usianya 24 tahun ya. Jadi Ibu dari pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan USG yang sudah dilakukan, dari USG ini memang tampak adanya pembesaran pada usus buntu Ibu. Karena itu Ibu Jelia ini bisa didiagnosis sebagai appendicitis akut ya Bu ya.
Dan saya sangat merekomendasikan ibu untuk melakukan appendektomi atau pengangkatan usus buntu. Dari ibu sendiri apakah ada pertanyaan? Operasi berarti dok. Iya. Kemudian saya izin untuk menjelaskan juga prosedurnya. Jadi prosedur dari operasinya adalah pembedahan untuk mengambil usus buntu dari ibu Jalia yang mengalami peradangan atau pembengkakan. Untuk selanjutnya, prosedur selanjutnya akan dijelaskan oleh perawat di sebelah saya, perawat Zulaiha. Baik ibu, sebelumnya apakah keadaannya seorang negara itu apakah ada rasa cemas atau takut ibu sebelumnya? Ya, setelah operasi. Ya itu sekarang dengan tadi operasi ya ibu yang mungkin agak sedikit kaget atau cemas dan juga takut itu mungkin hal yang wajar ya ibu secara alami karena beberapa kasus juga sangat demikian. Namun ibu harus tetap percaya kepada tim kami tenaga paramedis karena jika tidak kita artinya dengan melakukan tindakan operasi itu akan membantu dalam proses penyembuhan ibu. Nanti setelah ibu menjalankan operasinya nanti akan di dalam ruangan itu akan didampingi oleh para tenaga medis ibu, jadi tidak perlu khawatir dan juga tidak perlu takut karena kami akan memastikan keselamatan ibu dan juga kesembuhan ibu. Jadi nanti ketika ibu akan menjalani operasi nanti ada akan perawat jaga yang akan datang di ruangan ibu untuk melakukan pemberian informasi kepada ibu ya terkait tentang apa yang perlu dipersiapkan sebelum menjalankan operasi dan juga sesudah operasi. Selamat malam ibu, apa benar atas nama ibu Jenda yang mendiagnosa usus buntu dengan melakukan operasi? Ya, kenalkan saya Jenda selaku apoteker klinis di ruang rawat kita kami dan juga ada apoteker. Saya apoteker yang mendampingi apoteker di sini. Nah, kami di sini ingin menjelaskan mengenai apa saja yang harus dilakukan ibu sebelum melakukan operasi. Nah, pertama, ibu harus melakukan puasa terlebih dahulu, ya minimal puasa selama 8 jam sebelum melakukan operasi. Lalu sebelumnya ada mengonsumsi obat? Untuk obat mahina boleh dihentikan terlebih dahulu ya sebelum melakukan operasi ini. Baik Bu, intinya setelah ibu saya operasi jaga terus buka yang terus kering. Jika memang nantinya ada demam tinggi, kemudian juga ada luka merah yang lengkap atau keluar darah, segera melaporkan kami ya ibu. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan dulu kepada kami? Jadi kalau ada sesuatu yang injek terjadi yang ini konsultasi ke dokter. Ya, langsung ke pihak farmasi ya ibu ya. Nomornya sendiri ini bisa dapat ibu yang dengan lagi. Sudah semoga baik. Semoga untuk proses operasi besok lancar ya ibu. Terima kasih. Nah,